audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi. Aku membencimu, kakak. Selamat mendengarkan. Mau apa kau kemari? Aku tidak akan melakukanmu, seru Haira sambil menatap tajam. Siapa juga yang butuh maafmu? Aku kesini hanya untuk mengatakan semua isi hatiku selama ini tentangmu. Kau adalah orang yang paling aku benci di dunia ini. Reisha menatap tajam penuh kebencian. Apa maksudmu? Jadi yang tadi hanya acting? Haira menatap tidak percaya. Tentu saja. Jika aku tidak meminta maaf, tentu semua orang akan membenciku. Reisha berjalan mendekat dan mendorong pada Haira hingga mundur ke belakang. Apa masalahmu? Tanya Haira. Anak kau itu disayangi oleh semua orang. Sejak kecil, kau selalu mendapatkan apa yang kau mau. Kau cerdas, mandiri, dan gampang disukai semua orang. Ayah dan ibu juga lebih menyayangimu daripada aku. Mereka tidak pernah memarahiku, tapi sering memarahiku. Dan Ziko, aku yang lebih dulu menyukainya, tapi malah kau yang mendapatkannya. Apa kau tahu rasanya menjadi bayangan? Aku selalu saja menjadi bayangan dirimu yang sempurna. Teriak Reisha penuh emosi. Haira terkejut mendengar penuturan Reisha. Padahal selama ini, dia selalu membela Reisha saat orang tuanya memarahinya. Dia juga membantu Reisha mengerjakan tugas kuliahnya. Tapi Reisha malah berhenti kuliah dan memilih menikmati harta orang tua mereka untuk foya-foya. Bagaimana bisa aku mengatakan semua ini? Aku selalu menyayangimu. Aku selalu mengalah demi kebahagiaanmu. Bahkan aku pernah mengakui kesalahan yang kau perbuat adalah kesalahanku. Tapi beginikah cara kamu balas? Kulit air mata memasai kedua pipi Haira. Aku sengaja melakukan semua kesalahan itu agar kau terus membela dan menyayangiku. Hingga pada suatu saat aku melakukan ini, kau akan hancur sehancur-hancurnya. Reisha tersenyum licik. Haira hanya bisa menangis mendengar kejujuran dari mulut Reisha. Reisha benar kini hatinya sangat hancur. Tadinya dia berpikir bahwa skandal Reisha dan Ziko adalah ketidaksengajaan karena cinta yang tiba-tiba muncul. Namun ternyata semua ini sudah Reisha rencanakan demi menghancurkan kakak kandungnya sendiri demi rasa irinya selama ini. Dan kau tahu apa yang menarik dari ini? Aku mendapatkan pria mapan dan kaya, sedangkan kau mendapatkan pria miskin yatim piatu. Lihat saja bagaimana hidupmu setelah ini. Kau akan melihat berita pernikahanmu terekspos di media sebagai Nyonya Atmajaya, dan kau hanya istri seorang pria miskin. Reisha tersenyum penuh kemenangan. Haira jatuh terduduk. Dia sudah tidak punya kekuatan untuk marah lagi, karena rasa sakitnya lebih menusuk di hatinya. Reisha keluar dari ruangannya dan menemui Ziko yang sedang mengobrol dengan Harsha. Tampaknya dia sedang meminta maaf perihal perbuatannya yang tidak terpuji dan telah menyakiti Haira. Sayang, Reisha menghampiri Ziko dan memeluk lengannya. Reisha, mulai hari ini kau akan tinggal bersama Ziko. Ayah harap kau tidak membuat malu ayah dan ibu di sana, ucap Harsha yang memang menanti sifat manja putrinya itu. Iya, ayah tenang aja. Aku akan menjadi istri yang baik untuk Ziko, ucap Reisha dengan penuh percaya diri. Setelah itu, Reisha dan Ziko pun pergi ke rumah Ziko untuk menikmati malam pertama mereka. Walau sebenarnya untuk bagian itu, mereka sudah berkali-kali melakukannya sebelum menikah. Haira sudah keluar dari kamar rias. Dia mengenakan gaun yang cantik dan seksi. Dia sudah memoles wajahnya dengan make up agar bekas air mata tidak terlihat. Tentu dia tidak mau melihat semua orang mengira dia menangis karena menikah dengan Aiden yang miskin, meski mereka dan pada dasarnya dia belum siap hidup sederhana. Aiden yang melihatnya hanya tersenyum tipis. Setidaknya dia juga tidak menunjukkan rasa keterpaksaannya atas kejodohan ini. Seminggu lagi kita akan gelar resepsi pernikahan kalian. Ayah minta jagalah kesehatan kalian, ucap Arsya pada mereka berdua. Bagaimana dengan mereka ya? Tanya Haria. Mereka akan menggelar resepsi seminggu setelah kalian. Ayah tahu kau pasti keberatan jika resepsi kalian ayah gabungkan, ucap Arsya dengan tatapan prihatin. Dia memeluk Haira dan membelai rambutnya. Maafkan ayah, karena kau harus mengalami semua ini, nak. Arsya menitikkan air mata. Dia tidak menyangka anak yang selalu dia banggakan dan selalu menuruti semua nasihatnya malah bernasib seperti ini, gara-gara sang adik yang selama ini dia sayangi. Dalam ingatan Haira,
Din memakai gaun ini. Kau pakai yang ini saja ya, Reisha. Haira mengangguk dan tersenyum. Kakak, tolong katakan pada ayah dan ibu, aku pergi bersamamu semalaman. Mereka akan marah saat aku tahu aku tidak pulang saat mereka pergi keluar kota. Reisha. Haira menganggukkan dan tersenyum. Kakak, uangku habis. Berikan aku uang. Aku mau shopping. Reisha. Haira memberikan uang jatah bulanannya pada Reisha. Lagi pula dia juga masih punya gaji selama dia bekerja di perusahaan ayahnya. Kakak, aku ingin berlibur dengan teman-temanku. Tolong bujuk mereka agar mengizinkan aku pergi. Reisha. Dengan sepenuh hati, Haira memenuhi permintaan Reisha. Harsha melepas pelukannya dan melihat pipi Haira telah dibasahi oleh air mata. Tampak jelas sorot mata Haira yang penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Dibanding Laras, Haira jauh lebih lekat dengan Harsha sang ayah. Karena sesungguhnya Laras adalah ibu sambung Haira dan ibu kandung Reisha. Namun begitu, Laras sangat menyayangi Haira, yang pada dasarnya baik dan penurut. Berbeda dengan Reisha yang manja dan susah diatur. Laras mendekati Haira dan memeluknya. Anak ibu, kau yang kuat ya. Ibu yakin ada hikmah dalam setiap kejadian. Kau itu anak kebanggaan kami. Kami selalu berharga untuk disakiti. Maafkan Reisha ya sayang. Ibu tahu kau punya hati yang tulus. Laras melepas pelukan dan mencium kening Haira. Haira mengangguk dan melepaskan air matanya. Aku sangat menyayangi ibu. Terima kasih sudah merawatku dan memberikanku limpahan kasih sayang. Kau itu permata ibu, nak. Jangan menangis lagi ya sayang. Laras menghapus air mata Haira dan memeluknya lagi. Haira masuk ke dalam taksi yang akan mengantarnya ke rumah Aiden. Rumah yang katanya sederhana dan kecil. Meskipun Haira tidak biasa hidup di tempat seperti itu, dia akan mencobanya demi ayah dan ibunya. Mungkin hanya ini yang bisa dilakukan untuk mereka. Di perjalanan, Haira tampak canggung. Dia memang pernah bertemu dengan Aiden sekali saat membicarakan perihal perjodohan Reisha dan Aiden dulu. Namun jika dilihat, Aiden tampak berwibawa dan cenderung diam, seperti orang yang berwatak dingin. Aiden, apa pekerjaanmu? Tanya Haira. Aiden menoleh dan itu membuat Haira sedikit takut kalau Aiden akan tersinggung. Aku hanya seorang karyawan biasa di Alexander Group. Tapi tenang saja, gajiku cukup untuk memberimu makanan bergizi dan pakaian yang layak, terang Aiden. Oh begitu, maaf aku sedikit lancang, ucap Haira. Tidak apa-apa, kau istriku, sudah semestinya kau tahu apa pekerjaanku, ucap Aiden dengan wajah datar. Astaga, tidak bisakah dia tersenyum? Batin Haira. Tapi sampai sekarang, belum ada satu orang pun yang pernah melihat seperti apa wajah CEO dari Alexander Group. Apa kau pernah melihatnya? Tanya Haira. Dia sebenarnya juga penasaran seperti apa wajah pimpinan perusahaan besar itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.